Jadi, WhatsApp yang sempat down kemarin itu seolah-olah memberi isyarat agar kita bisa. Halo, selamat berjumpa lagi di channel saya, Memori Baik. Kenapa namanya Memori Baik, bukan catatan receh lagi? Ya, nantilah kita akan jelaskan di konten selanjutnya. Kenapa namanya berubah menjadi Memori Baik. Oke, baik teman-teman sekalian, bagaimana kehidupannya kemarin, beberapa waktu yang lalu saat WhatsApp sedang down? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda semua tidak merasa senang, membuat Anda semua merasa tidak bahagia, meskipun WhatsApp hanya down beberapa menit saja? Bisa kita akui bahwa WhatsApp dan media sosial memang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bisa kita bayangkan di zaman dahulu kala, ya, saat kita belum mempunyai WhatsApp, saat kita belum mempunyai media sosial, kita bisa menghitung jari ada berapa orang yang kita temui, ada beberapa orang yang kita temani berinteraksi, ada beberapa orang yang kita temani bercerita dari pagi, siang, sore sampai malam. Tapi coba bayangkan hari ini, dalam satu hari saja, ada berapa orang yang sudah kita chat. Ini belum lagi dengan percakapan kita di chat keluarga, belum lagi percakapan kita di WhatsApp group dan lain-lain. Bisa kita bayangkan dalam satu hari kita bisa berbicara dengan ratusan, bahkan mungkin ribuan orang dalam satu waktu itu. Jadi memang saat ini kehidupan kita itu sudah berlangsung begitu cepat dan begitu mudah, apalagi untuk berinteraksi. Jadi memang WhatsApp dan media sosial lainnya sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Nah, kita kembali ke sebuah peribahasa lama. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Nah, coba bayangkan komunikasi kita yang terlalu berlebihan di media sosial atau di WhatsApp chat, itu kadang ujung-ujungnya tidak baik. Bisa kita temukan dalam beberapa diskusi kita dengan teman-teman. Misalnya, kita lagi janjian mau reunian. Masya Allah, luar biasa sekali kan itu diskusinya di WhatsApp group, jauh sebelum acara berlangsung. Tapi coba kemudian, saat kemudian kita telah bertemu di dunia nyata, kita telah ketemu meet up, makan-makan, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Kita akhirnya kembali sibuk dengan gadget dan HP kita masing-masing. Itu realita yang umum sekali, yang jamak sekali terjadi. Bahwa kita kadang terlalu heboh di dunia maya, sampai kadang kita lupa juga bahwa kita kadang tidak asik lagi di dunia nyata. Atau coba lihat topik pembahasan kita. Misalnya, dalam beberapa waktu yang lalu, saat kasus Sambo lagi naik-naiknya misalnya, hampir di media sosial, bahkan di lingkungan kita, di ibu-ibu kompleks dan lain-lain, pembicaraannya hanya apa? Hanya seputar Sambo saja. Namun kemudian beberapa saat selanjutnya, kasus Lesti dan Bilar naik. Apa yang terjadi? Sambo kemudian tenggelam, Lesti Bilar kemudian naik lagi. Itu yang kemudian bisa kita jadikan patokan bahwa kita tidak pernah bisa fokus pada satu hal. Karena kenapa? Media sosial itu mempengaruhi cara pandang dan pola pikir kita dalam keseharian kita. Jadi yang dibawa oleh media sosial, terutama WhatsApp kepada kita adalah kita akhirnya mendapat info terlalu banyak. Kita mendengar terlalu banyak. Kita akhirnya tahu terlalu banyak. Kita tahu banyak hal, namun kemudian itu tidak pernah berguna sama sekali. Karena itu sudah terlalu banyak. Bayangkan loh, urusan dapur, bahkan urusan kasur, orang-orang yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer dari tempat kita, itu bisa kita tahu setiap detik. Kita bisa dengan mudahnya kemudian membuka Instagram, membuka Facebook, membuka WhatsApp group, dan kemudian menemukan diskusi tentang orang-orang yang jauh di sana. Tapi pada kenyataannya, kita lupa bahwa kita punya orang di sekitar kita yang perlu juga untuk kita temani berinteraksi, perlu juga untuk kita perhatikan dan kita pedulikan. Ya, makanya sebisa mungkin
Saya sebisa mungkin kalau kemudian sedang bersama dengan orang-orang dekat saya, dengan sahabat-sahabat dekat, atau mungkin keluarga-keluarga dekat saya, misalnya dengan ibu saya mencoba untuk sebisa mungkin tidak memegang HP. Karena memang HP itu adalah alat untuk mendistraksi kita yang paling nyata. Jadi saat kemudian sedang berbicara dengan siapapun, termasuk dengan keluarga-keluarga saya sebisa mungkin tidak memegang HP agar kemudian pembicaraan kita jauh lebih bermakna. Saya sering misalnya dalam suatu waktu, itu tengah malam sekitar jam 11, jam 12, kemudian dibangunkan oleh umi saya, oleh ibu saya, lalu beliau mengajak saya untuk jalan-jalan misalnya. Itu kemudian saya senangnya bukan main, karena kenapa? Ya, saya bawa motor, otomatis saya nggak bisa pegang HP, dan teman-teman bisa tahu tidak, itu adalah momen di mana kita betul-betul bisa bercerita dengan lugas, dengan lengkap, dengan dengan meaningful gitu. Jadi saya enggan sekali untuk melewatkan momen-momen tertentu, momen-momen terdekat dengan orang-orang yang saya cintai, lalu kemudian itu terdistrak dan terganggu oleh handphone. Nah, kadang pula bila ada seseorang yang meminta saya untuk menjadi pendengar setianya, karena saya sering sekali mewakafkan diri saya untuk menjadi pendengar bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang mungkin sedang depresi, yang sedang didera masalah yang begitu besar. Saya sering sekali mewakafkan diri saya untuk bilang, kamu punya masalah, oke, ayo kita cerita, saya akan menjadi pendengar kamu gitu. Dan sering sekali bila sedang janjian dengan teman-teman saya, dengan orang yang kebetulan mau bercerita tentang banyak hal dengan saya sering sekali untuk sebisa mungkin mematikan HP terlebih dahulu, lalu kemudian memulai pembicaraan. Itu mungkin hal yang sepele buat kita, namun menyediakan mata dan kedua telinga kita dengan maksimal kepada satu orang saja saat dia bercerita, itu jauh lebih berharga gitu, daripada kita chat selama 5 menit sampai 10 menit sampai 1 jam dengan seseorang, tapi kemudian itu tidak berakhir apa-apa. Jadi memang yang kurang saat ini adalah keseriusan kita di dunia nyata, ya, keseriusan kita di dunia nyata yang dikalahkan oleh keseriusan kita di dunia maya. Kadang kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih bermakna gitu di dunia nyata daripada di dunia maya. Jadi WhatsApp yang sempat down kemarin itu seolah-olah memberi isyarat agar kita bisa jeda sejenak, kita bisa pelan-pelan, kita bisa slow down dalam hidup kita. Karena kadang terasa hebat ya kalau dalam satu waktu, dalam 5 menit misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan puluhan orang sekaligus, kita bisa menjawab pertanyaan dari puluhan chat sekaligus. Itu kelihatan hebat. Cuman apa itu bermakna? Saya tidak terlalu yakin. Makanya kemudian WhatsApp yang down kemarin itu sepertinya kayak semacam menjadi peringatan ya, bahwa hey, pelan-pelan, kalian hidup terlalu cepat. Kadang kita butuh melambat agar semuanya bisa lebih bermakna begitu. Dan kalau teman-teman mau lebih sedikit menganalisa ya, to be fair, kalau kita mau adil sedikit, sebenarnya sih sumber permasalahan terbesar kita saat ini adalah media sosial dan WhatsApp juga. Kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali sumber depresi, sumber overthinking, sumber trust issue yang kita alami, itu kemudian bersumber dari media sosial, termasuk WhatsApp. Jadi saya sering sekali mencoba jujur kepada diri saya bahwa sepertinya sebagian besar masalah-masalah besar saya itu bersumber dari percakapan WhatsApp. Sebagian besar misalnya sakit hati atau patah hati saya itu berasal dari postingan-postingan mantan yang muncul tiba-tiba di Instagram yang belum saya blokir, atau mungkin kalau mantan sudah saya blokir, kemudian postingan dia masih muncul di teman-teman yang lain. Ternyata sumber sakit, sumber duka, dan sumber luka terbesar kita itu kadang datang dari media sosial, kadang juga datang dari WhatsApp, kadang juga datang dari dari berbagai hal terkait teknologi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Teknologi, WhatsApp, media sosial itu membuat kita mudah dalam berkomunikasi, namun juga membuat kita mudah untuk patah hati. So, sebagai kesimpulan, WhatsApp memang sangat
berharga dan berguna untuk hidup kita. We cannot do anything without using our social media. Kita tidak bisa lakukan apapun tanpa sosial media atau tanpa WhatsApp kita. Zaman sekarang memang sudah zaman yang serba cepat, so kita harus melakukan semuanya dengan cepat. Jadi, iya, WhatsApp tetap kita butuhkan, media sosial tetap kita butuhkan, cuman bolehlah kemudian dalam satu hari saja misalnya, kita mencari hal-hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita sedikit melambat, bisa membuat kita hidup tanpa sosial media dan WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi? Coba deh sesekali matikan HP kita, sedikit menjauh, sebentar saja dari media sosial, dari WhatsApp kita, lalu kemudian mengajak orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat atau keluarga kita untuk bertemu, untuk bercerita lebih dalam, dan kemudian menggunakan kedua mata dan kedua telinga kita untuk betul-betul menyimak dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Apa ya? Kadang memang kita butuh untuk bertemu di dunia nyata, lalu kemudian berbicara tanpa sekat-sekat teknologi, lalu kemudian bercerita yang ngalir saja, nggak perlu pembicaraan yang wah, yang ilmiah, yang scientific, no. Kadang kita perlu bertemu, berbicara sederhana, ngomong tentang kenapa sih penjual rujak jualan buahnya pakai akuarium, kenapa juga yang mana sih yang duluan antara telur atau ayam, atau misalnya main tebak-tebakan yang konyol dan receh saja, misalnya kayak gajah apa yang baik hatinya, ya nggak jahat, gitu. Terima kasih, see you.